Kedengeran nggak Udah suaraku? jelas, jelas, mantap. Thank you. Oke, ada Pram Sore-sore. juga. Sorry ya, ada kendala teknis tadi di awal. Kita restart. Selamat hari Minggu ya semuanya. Dan Happy juga buat Sunday. teman-teman yang merayakan Idul Fitri, selamat merayakan Hari Raya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih sudah menyaksikan episode spesial Asmel dalam IG Live hari ini bersama Uh, teman kita Shannon. Tepuk tangan lo buat Shannon. Thank you oh, Shannon udah hai. join. Iya, thank you juga Jamel. Hai teman-teman juga, sore semuanya. Aku juga excited banget nih pas diundang sama Ci Amel di IG Live Asmel ini. Apalagi topiknya tentang self love kan. Jadi excited Mantap. gitu untuk ngobrol sama Ci Amel. Apalagi backgroundmu psikologi ya, Ci? Iya Shannon, memang di podcast Asmel ini kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan psikologi, pengembangan diri, dan basically everything that you can ask for. Kalau anak-anak muda sekarang, teman-teman punya banyak banget nih pertanyaan. Makanya Yap, aku juga yap. bikin podcast Asmel gitu. Thank you teman-teman yang udah join, yang semua dari IG @Amelia Jayadi dan juga @Shannon Bonfilio. Salam kenal ya, yang baru kenal juga hari ini. Iya. Ada siapa aja nih? Tadi ada Adel, ada Pram, ada Tia, ada Gaby. Iya, hai kok Ajong. Aku lihat ada temanku juga. Oh, Oh. wow. Wah, hari ini senang banget bisa kolaborasi sama Shannon. Semoga bisa menyentuh banyak anak muda lagi untuk lebih menyayangi diri sendiri ya. Gitu ya. Amin. Kita mulai dengan battle nih. Battle pembukanya Shannon. Wah, Jadi, yang battle. pertama itu aku langsung pengen bahas yang kemarin ada di story juga. Self Hmm. love, real versus fake. Ya, alias yang mana yang self love, yang mana yang bukan self love ya. Nah, Tuh. mungkin Shannon bisa sharing dulu nih. Kayak apa sih menurut kamu self love yang sehat itu? Wah, langsung ditanya ke aku nih, Cia. Oke, Is self love. Oke. Self love. Aku mungkin lebih sharing ke pemahaman aku tentang self love dan apa yang aku terapin ke diriku sendiri gitu ya. Jadi buat aku self love itu bukan berarti no battle. Kadang kita berpikir ya kalau self love itu kita menyayangi diri kita sendiri, kita takut tersakiti, makanya kita menghindari battle gitu. Tapi sebaliknya, kita tuh nggak boleh menghindari battleground, kita tetap harus berperang, tapi choose your battle wisely. Karena pada akhirnya orang-orang tuh pada nggak sayang sama diri sendiri ketika mereka itu memilih peperangan yang salah. Contoh, gaya hidup. Udah tahu kita lahir di keluarga yang biasa-biasa aja gitu ya, cukup-cukup aja. Tapi kita mau bergaul sama orang-orang yang dari keluarga yang lahir aja udah kaya gitu ya, misalnya udah jauh di atas kita. Di situ kan ada gap dan kita berjuang untuk itu dan pada akhirnya itu yang namanya nggak self love sih menurut aku. Itu kan di luar kendali ya, kita nggak bisa ganti latar belakang kita nggak bisa pilih kita lahir di keluarga yang seperti apa. uh, jadi kayak gitu. Atau contoh lain mungkin tentang cinta ya, udah tahu cinta bertepuk sebelah tangan, dia nggak cinta sama kamu tapi tetap aku akan menunggu sampai kapanpun, sampai engkau sadar bahwa aku yang terbaik untukmu. Itu berarti kita lagi mengorbankan perasaan kita untuk memperjuangkan sesuatu. Seakan-akan memang kita itu lagi perang nih, kita memperjuangkan, tapi yang diperjuangin itu yang di luar kendali kita, gitu sih. Jadi mesti Uh, tahu yang mana yang di dalam kendali kita dan tidak gitu ya. Dan kita iya, perjuangin, kita pengen improve yang memang bisa kita raih gitu ya. Thank benar-benar benar. you. Oke, ada Ya, lagi Shannon mungkin? ya balik nyambungin si Amel, kita self improvement ya. Karena Mm-mm. kita semua setuju lah teman-teman di sini ya. Uh, Love is an action. Nggak mungkin kita cinta sama orang bilang I love you tapi nggak ngapel, tapi kita nggak bantuin dia gitu ya Ci ya. Sama ke diri sendiri. Kalau kita emang bilang self love itu bukan cuma sekedar feeling gitu, kayak kayaknya aku rasa-rasa aku sayang nih sama diriku sendiri dan you do nothing
uh, for you gitu ya, for yourself. Jadi ya memang cinta itu adalah self love is an active gitu, kegiatan yang aktif. Ya, exactly. Jadi harus bisa improve yourself dan juga doing call to action ya, harus bisa ada Ya. perwujudannya apa nih gitu. Mungkin kalau dalam kehidupan kamu sehari-hari kayak apa sih bukti cinta Shannon ke diri sendiri itu actionnya kayak apa sih? Bisa kasih contoh? Self action. Aku kan memang aku ada autoimun ya, untuk teman-teman yang udah mungkin kenal. Aku tuh emang ada autoimun, ada sakit yang bikin tubuh aku tuh nggak kuat-kuat banget gitu loh, Ci. Jadi aku sempet yang insecure kayak, aduh kok aku gampang capek gitu ya. Jadinya aku ambil keputusan gitu loh. Oke, gue insecure nih, gue nggak nyaman nih. Then what can I do about it? Gitu. Akhirnya aku ambil komitmen untuk olahraga seminggu 3 kali sampai 4 kali, tapi itu rutin gitu kan. Terus aku sambil berjemur matahari pagi, dan ya puji Tuhannya sekarang lebih sehat gitu. Aku stabil, ada di sini sama teman-teman, dan gak ada kendala dalam menjalani kegiatan sehari-hari gitu. Itu actionku gitu. Puji Tuhan. Jadi self care juga merupakan bentuk self love yang nyata banget ya. Jangan lupa tuh teman-teman, biasanya self care-nya ngapain aja nih? Boleh di chat juga ya di kolom komen. Nanti aku atau Shannon kita bakal bantu bacain ya, Shannon ya, sharing dari teman-teman juga ya. Gimana sih perwujudan self love versi kamu gitu ya. Nah, juga mungkin apalagi ya yang waktu itu Shannon pernah cerita nih mengenai ngobrol dengan diri sendiri. Nah, mungkin mau di-sharing juga di sini. Aku ini sih, mungkin sebelum ke situ, aku mau sharing ini sih, Ci, yang aku belajarin tentang self love ya. Jangan berharap ada orang lain yang melakukannya untukmu. Itu painful banget teman-teman. Karena kita berharap orang lain akan memperlakukan kita dengan baik. Kayak aku kan berharga, aku kan perlu dicintai, makanya self love makanan yang enak, setuju, aku juga doyan makan. Balik lagi, aku dicintai, jadi orang lain harus memperlakukan kita dengan baik, keluarga kita, pasangan, pacar. Jangan lupa kalau mereka itu bisa hilang gitu, kapan aja. Jadi ketika kita merasa dicintai karena orang lain, begitu orang lainnya hilang, cintanya juga hilang, pergi sama mereka gitu. Jadi perlakukanlah diri kamu itu seperti kamu ingin diperlakukan, dan gak perlu nunggu orang lain yang ngelakuin itu untuk kamu. Lakuin aja buat dirimu sendiri gitu. Exactly. Jadi you start and ends with you ya. Kita mulai dan kita mengakhiri dengan diri sendiri ya. Jadi jadilah best friend untuk diri kita sendiri gitu ya. Iya, benar-benar. Thank you banget remindernya Shannon. Nanti kalau orangnya pergi, kita ngerasa kita nggak dicintai lagi, ya kan? Terus yang tadi yang Ciamel sempat singgung, rajin-rajin ngobrol sama diri sendiri. Ini mungkin tips dari aku yang agak aneh sih. Mungkin sounds weird, tapi entah gimana ini membantu banget buat aku. Jadi ya, aku tuh suka nanya ke diri sendiri, Shannon apa kabar? Lagi susah ya? Lagi sedih ya? Ada yang bisa dibantu nggak? Gitu. Karena ketika kita sama orang lain ya, kayak aku sama Ciamel nih, aku lihat Ciamel, kayak aku sayang sama Ciamel gitu ya, kayak aku masih Cici apa kabar? Ci, ada yang bisa dibantuin nggak? Ci, ada yang bisa dibantuin nggak? Karena aku lihat Cici tuh ya ada bentuknya ya, aku lihat Ciamel. Tapi kalau ke diri sendiri, mungkin karena terlalu deket ya, karena di dalam kita sampai suka lupa nanya kabar kita gimana, perasaan kita gimana, apa yang perlu dibantu, itu kita nggak aware. Contoh aja nih, contoh nyata, aku lagi insecure banget sama jerawat. Ini karena kebantu lighting sama aku lagi put makeup. Sebenarnya di sini nih, ini juga kelihatan lah tuh, ada merah-merah lagi radang gitu. Terus setiap kali aku ngaca ya, kalau aku nggak pakai makeup, aku kayak, nggak suka deh liatnya gitu. Terus aku sedih kan, aku tanya, Shannon kenapa gitu, ya sebel, sedih gitu.
kenapa? Ini nih jerawat, masa begini merah-merah, bolong-bolong gitu kan, sedih. Ya udah, oke, tenang dulu, tenang. Minggu depan mungkin ada yang salah sama skincare-nya ya. Minggu depan kita coba ganti skincare gitu. Kalau nggak selesai, kalau nggak sembuh juga skincare A, minggu depannya ganti skincare B. Kalau nggak mempan juga, kita nabung-nabung, udah kita konsul ke dokter gitu kan. Kalau emang segitunya kita terganggu gitu ya. Jadi aku langsung kayak, oh oke. Aku ngerasa aku nggak helpless, aku ngerasa kayak ada orang yang ngebantu aku dan itu diriku sendiri gitu, yang bisa aku lakuin gitu. Lovely. Gitu sih, Ci. I'm so So glad buat to hear that teman-teman, ya. iya, tanya deh ke diri sendiri kayak they need your love gitu. Biar tahu kita mesti self care apa sih, berarti ngobrol dulu ya gitu ya. Kalau nggak kita bingung mau action apa sih, gue perlu perhatian dalam bentuk apa sih yang lebih gitu ya. Harus ngobrol dulu ya sama diri sendiri ya. Benar-benar. Dan kuncinya di sini ngobrol mungkin lebih ke arah mendengarkan ya, instead of ngomong. Kayak seringkali kita kan kayak udah jangan sedih gitu kan, atau kayak afirmasi-afirmasi yang akhirnya malah bikin kita tambah down, kayak enggak lah kamu pasti bisa gitu kan, kamu hebat gitu, ngomong ke diri sendiri, kadang-kadang dicermin gitu kan, afirmasi gitu, positif, tapi akhirnya kok malah jadi down ya. Mungkin kita sebenarnya lebih butuh didengarkan daripada dinasehatin ya, didengarkan, dicari tahu apa kebutuhannya. Iya. Nici, ada yang mamam coklat, ada yang baca buku, main game. Iya, dan juga ada yang belajar dari kesalahan, keren banget nih ya, selalu memperbaiki diri. Ini bagian yang pertama tadi ya, self improvement ya. Iya. Sip, wah nih teman-teman udah jago-jago semua, udah tahu self love itu apa sih gitu, yang real gitu ya. Nah, aku mau sharing nih kalau yang fake, alias yang itu sebenarnya bukan self love, atau di episode yang pertama Asmel, yang belum dengerin boleh dengerin podcastnya ya, Asmel di Spotify ada. Aku bahas tentang self love yang toxic. Nah, self love yang toxic tuh kayak apa sih? Hati-hati nih. Gimana, Shannon? Coba, Ci. Nah, ada 3 ya. Kalau tadi juga ada 3, yang real itu ada self improvement, ada self care, dan self conversation atau ngobrol sama diri sendiri, mendengarkan diri sendiri. Nah, kalau yang bukan self love itu juga ada 3 nih sandingannya atau battle-nya nih, versusnya ya. Yang pertama itu self love itu bukan rasa bangga atas kemampuan, kepemilikan, atau penampilan kita. Apalagi sampai merasa bahwa karena itu semua kita lebih baik atau lebih berharga daripada orang lain. Itu nggak banget ya. Kalau di IG aku kemarin tuh kayak, aku yang paling pinter kayaknya di ruangan ini, yang lain nggak ada yang selevel, gue ajak ngomong. Wah, males banget ya sih kalau punya temen kayak gitu. Kayak, kalau nggak lihat di cermin, I love myself, I'm so pretty gitu kan. Males banget ya. Itu bukan self love yang sehat ya. Mungkin ada konsepnya juga ya, ada istilahnya ya. Yang kemarin Shannon juga sempat mention ya, narcissistic ya. Be careful. Iya, itu kalau sampai parah juga bisa personality disorder tuh. Nah, yang kedua, yang bukan self love itu adalah rasa mengasihani diri sendiri. Ketika kita tidak puas dengan keadaan, baik keadaan dalam diri kita maupun keadaan di sekeliling kita. Bukan sikap mental sebagai korban yang menyalahkan situasi di luar dirinya. Yang tadi Shannon sharing tuh, kondisi yang di luar kendalinya. Bahkan menyerah tanpa usaha. Jadi ini kalau istilahnya victim mentality. Nah, ini juga bukan mencintai diri sendiri ya. Setuju banget. Ini sangat berbahaya banget ya kalau diteruskan punya sikap-sikap seperti ini gitu. Baik dalam mental maupun attitude perilaku kita sehari-hari. Iya, yang nyerah ketiga. Ci. Iya, gimana? Nyerah victim mentality itu menarik karena kadang kita tuh ngerasa kita takut terluka. Kita melindungi diri, yang dengan kita pikir itu self love ya. Nggak taunya kita lagi terjebak di yang tadi Camel bilang tuh victim mentality. Iya, jadi kalau emang kita merasa sebagai korban, ya berhenti, nyalahkan siapapun, baik itu di luar maupun dalam diri sendiri, dan take action tadi, ya kan? Kayak teman kita bilang, belajar dari kesalahan, kayak improvement, oke. Kalau kondisi ini kita nggak happy, terus apa sih yang mesti kita lakuin? Jadi selalu cari solusinya ya.
Nah, yang ketiga, self love itu bukan mencari keberhargaan diri sendiri melalui pengakuan orang lain dan berusaha mengubah diri supaya sesuai standar yang ditetapkan dari luar diri sendiri. Karena kalau misalnya kita berusaha mencapai standar dari luar, baru kita bisa mencintai diri kita pun nggak akan pernah ngerasa puas ya, karena di dalam diri kita itu ada kekosongan. Tidak adanya cinta yang tidak bersyarat atau agape, unconditional love ya. Ini juga udah pernah kita bahas nih, penting banget kita harus punya dulu self love yang sehat, mencintai diri kita dengan segala kondisi kita apapun itu. Nah, jadi 3 karakteristik itu self love versus bukan self love. Gimana nih teman-teman semua? Skornya gimana? Moga-moga 3 untuk yang real dan 0 untuk yang fake ya. Jadi 3-0 ya. Yuk, boleh share juga ya di komen. Sharing juga. Menurut kalian apa sih yang self love yang fake itu? Gitu. Oke. Nah, Shannon mungkin boleh cerita sedikit nih tentang hashtag semua punya kisah. Ya, iya. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat aku post foto, aku selalu pakai hashtag semua punya kisah. Entah gimana itu very close to my heart karena aku percaya setiap orang tuh punya kisahnya sendiri ya, punya perjuangannya sendiri-sendiri gitu dan kadang tuh suka disepelein orang gitu. Kita pikir kisah yang bagus tuh harus kisah yang orang-orang penting gitu ya, orang-orang sukses, pengusaha muda, terus artis lah, presiden lah, siapa, public figure. Tapi kita ngerasa kalau kisah kita tuh nggak menarik gitu, hidup kita tuh ya gitu. Padahal aku pernah ngobrol gitu sama satpam gitu ya, atau petugas kebersihan. Mereka cerita tentang anak-anak mereka, tentang keluarga mereka, gitu. Jadi semuanya tuh punya kisah gitu sih. Dan menurut aku ketika kita bisa melihat bahwa oke, gue juga lagi menulis kisah hidup gue. Ada yang buruk, ada chapter yang buruk, ada chapter yang baik. Dan kita bisa terima itu, embrace itu. Yang buruk kita jadiin pelajaran, yang baik kita jadikan kemenangan juga gitu ya. Itu salah satu bentuk self love sih buat aku. Jadi buat teman-teman yang saat ini lagi ngerasa mungkin terjebak di self victim mentality, kalian tuh nggak helpless gitu. Aku ada di situ, aku pernah ada di situ, dan itu memang proses. Jadi hari ini kita bisa up nih, aku bisa sharing kayak gini, kayak orang bener gitu ya, kalian dengerin, tapi besok aku bisa ngaco gitu, besok aku bisa sedih, aku bisa down lagi, tapi 3 hari kemudian aku bisa up lagi. Jadi up and down, shake itu normal. Jadi apapun yang kalian rasain saat ini, that's okay. Kita bareng-bareng gitu. Semua punya chapternya gitu. Iya, aku rasa juga teman-teman pengen dengar kisah Shannon nih dalam memperjuangkan self love. Mungkin bisa di-sharing singkat Shannon. Oke. Sekarang masuk ke kisah aku ya, Cela. Jadi kalau misalnya emang ditanya momen hidup aku di mana aku benar-benar berjuang sama self love, itu momen ketika aku didiagnosa autoimun. Jadi itu di tahun 2016. Tapi mungkin aku mau ajak teman-teman untuk flashback dulu ya ke masa kecil aku gitu, kayak gitu. Agak jauh, but I'll try to make it short. Jadi dari kecil aku itu perawakannya tinggi ya, terus gemuk gitu, dari baby malah. Jadi tuh kayak anak sehat banget. Nah dulu kan belum ada online gitu, jadi aku sama mami tuh kalau belanja ke Mangga 2 gitu kan, belanja baju ke Mangga 2. Mangga 2 kan panas sesek gitu ya, terus gede muter-muter gitu. Jadi setengah jam belanja nemenin mami jalan-jalan tuh aku selalu ngeluh, aku bilang aku capek, kakiku pegel, kunang-kunang kelayangan. Tapi mamiku tuh kayak annoyed gitu loh sama aku, kayak aduh
apaan sih ngadi-ngadi aja nih anak gitu kan. Suka malah ketika aku ngeluh capek aku dimarahin gitu, dan mami aku suka komplain gitu, duh ini ngajak Shannon belanja kayak ngajak nenek-nenek nih, capek deh si nenek gitu, aku dulu dipanggil si nenek. Hmm, Somehow itu sedikit membuat aku sedih gitu loh Ci waktu itu. Ih, gue beneran capek kali gitu ya, tapi kayaknya tuh kayak ngadi-ngadi gitu. Eh, itu berlanjut sampai olahraga deh, olahraga di sekolah itu aku kalau udah namanya basket, lari udah payah banget dah. Ngos-ngosan, kelayangan gitu. Mungkin teman-teman aku yang deket banget itu tahu, karena waktu SMA ada nggak nih teman-teman SMA yang join deh? Pernah ada kejadian Ci, aku tuh main kasti gitu kan. Cuman tiba pas lagi lari itu kelayangan kunang-kunang. Jadi sempoyongan jatuhnya slow motion, nggak langsung jatuh. Jadi ngelawak dulu sebelum jatuh kayak gitu. Terus jungset gitu. Kan ngakak ya, lucu ya. Jadi tuh pas aku jatuh diketawain gitu sama teman-temanku. Eh, tapi untungnya waktu itu aku juga pas jatuh kayak haha haha kayak bisa ngetawain diri sendiri juga akhirnya gitu. Tapi nggak bohong kalau aku kesel sama diri aku, ih gue kenapa sih kok gue jatuh, kok gue kayak kesel gitu. Sampai singkat cerita itu aku juga suka sakit kepala, akhirnya dibawa sama papi aku ke internis, diperiksa, pemeriksaan segala macem, ditanya-tanya juga. Dokter ambil kesimpulan, Pak, anaknya dibawa ke psikolog aja ya katanya, karena hasil medisnya semua bagus. Mungkin stres nih anak gitu. Ya aku sedih lagi lah, aduh kenapa lagi, kayaknya I'm okay, tapi kenapa harus sampai ke psikolog gitu. Dan gejala-gejala macam itu gitu, yang hilang timbul, sampai satu momen aku lagi pelayanan di puncak, itu kaki aku sakit banget, pegel, terus dia pegel-pegel banget, terus agak biru, terus berair, jadi kayak bonyok gitu, bayangin ya, kayak agak bonyok gitu. Terus sangat sakit kalau digerakin. Singkat cerita tuh akhirnya pulang dari puncak, aku langsung dibawa ke rumah sakit. Aku dibawa ke rumah sakit, itu baru kediagnosa kalau aku ternyata autoimun gitu. Itu di tahun 2016. Nah, ini teman-teman yang lain juga sempat bilang ada yang sampai ke psikolog ya. Iya ya, jadi sebelum aku ketahuan autoimun tuh teman-teman, kan aku udah ngerasain gejala-gejalanya kayak pusing, lemes dan lain-lain, cepet capek. Akhirnya aku dibawa ke internis, tapi internis bilang kalau aku sehat. Jadi internis bilang ke papiku suruh bawa aku ke psikolog gitu, karena kayaknya nih anak stres gitu. Tapi mungkin akhirnya baru otomatis ya. betul, terus Pikirannya ya. sampai akhirnya beneran kaki aku bengkak, sakit gitu kan, berarti kan ini bukan cuman hayalan aku gitu ya. Dibawa ke dokter dan akhirnya 2016 itu ketahuan autoimun. Nah, disinilah aku kayak ngerasa kok agak berat, karena autoimun itu kan penyakit yang belum ada obatnya, belum bisa disembuhkan tapi bisa di-maintain, right? Jadinya sempat sedih, dan waktu itu overthinking karena lihat kakinya biru-biru gitu, bonyok. Aku mikir, aduh apa harus dipotong ya kaki ini gitu, udah mikirnya kemana-mana, padahal mah enggak gitu kan. Dan aku butuh waktu 1 bulan untuk recovery. Dan saat itu aku ngerasa, wah aku harus kuat nih gitu. Aku, dan puji Tuhannya aku dikelilingin sama teman-teman, sama keluarga yang sangat suportif gitu. Teman-teman keluarga aku tuh sangat-sangat suportif, mereka jenguk aku, semangatin aku, jadi aku merasa dicintai. Nah, dan waktu itu aku juga punya pacar kan, pacar aku waktu itu juga sangat suportif gitu. Jadi ketika dia tahu aku sakit, dia nggak ambil pusing, dia nggak masalah, dan dia ngedampingin aku dalam proses pemulihan, pengobatan kayak gitu. Jadi aku merasa, wah aku dicintai, aku diberkati, dan aku beruntung banget.
Jadi dari situ aku berobat, dikelilingi dengan orang-orang yang sayang sama aku, sampai teman-teman aku tuh pada bilang, aduh Shen, lu tuh beruntung banget karena punya pacar yang bisa terima lu apa adanya, bisa tetap stay with you, sabar ngadepin up and down. Dan aku bilang it is kayak aku bersyukur banget sama Tuhan. Waktu itu aku dikasih teman seperjalanan gitu ya, pacar yang bisa temenin aku. Tapi singkat cerita, akhir tahun 2020 tuh aku putus gitu sama dia. Tapi perlu digarisbawahi, ini putusnya dengan sangat baik-baik gitu ya. Putusnya dengan sangat baik-baik, memang cuman karena kita yang udah sama-sama dewasa, kita pacaran udah 5 tahun soalnya ya. Pacaran udah 5 tahun, dan kita sama-sama udah dewasa, kita evaluasi nih hubungan kita, apakah bisa lanjut atau enggak gitu kan. Akhirnya kita putusin bareng-bareng untuk oke, kita jalan sendiri-sendiri. Tapi memang salah satu pertimbangan kecil kita waktu itu adalah kondisi aku, kesehatan aku gitu. Tapi bukan itu alasan putusnya ya, bukan karena aku sakit terus kayak oh udah gue putusin lu karena lu sakit, enggak gitu. Dan dia sangat baik gitu, dan dia bantu aku juga untuk journey. Tapi akhirnya kita pisah akhir tahun 2020 kemarin, dan di situ aku ngerasa aku ditinggalin, aku ngerasa aku dibuang. Padahal nggak ada yang ninggalin, nggak ada yang ngebuang, kan kita putusin bareng-bareng gitu ya, Ci. Tapi perasaan aku aja pada saat itu aku ngerasa kok aku ditinggal, aku kayak nggak cukup, I'm not enough gitu. Dan itu momen down aku, momen aku untuk belajar self love. Akhirnya aku sadar gitu, kayaknya selama ini aku keliru deh. Selama ini aku keliru, aku merasa dicintai karena ada dia yang aku rasa dia maksudnya yang mencintai aku. Tapi begitu dia pergi, aku nggak ngerasa kalau aku itu dicintai. Di situ aku baru ngerasa, dan aku baru nyadar kalau kita itu emang nggak boleh menaruh beban itu di orang lain. Pasangan, keluarga, teman, mereka bisa hilang kapan aja gitu. Jadi sejak putus itu aku juga berusaha healing dan ya self love. Aku take charge of myself. Aku coba lakuin apa yang aku mau. Aku mau diperlakukan seperti apa, dan aku lakuin aja ke diri aku sendiri gitu. Dan aku belajar self love dengan cara seperti itu, dengan pengalaman dan kisah hidup yang seperti itu gitu, Ci. Wah, luar biasa banget Shannon ceritanya. Thank you udah berbagi sama kita semua ya, journey kamu sebagai autoimmune warrior ya, sampai hari ini ya, seorang pejuang sejati gitu. Dan gimana kamu menghidupi self love itu dalam momen ketika menerima suatu penyakit, menerima sebuah kelemahan misalnya ada dalam diri kita ya. Dan juga menerima ketika kita mungkin ditinggalkan orang-orang yang selama ini menjadi support system kita yang terdekat ya. Itu benar-benar terjadi dalam kehidupan Shannon banget gitu, belajar self love melalui semua dinamika hidup tersebut ya. Iya, benar banget. Makanya yang kayak tadi aku bilang, jadi apapun kondisi teman-teman sekarang, mungkin sekarang ada yang mungkin menyalahin diri sendiri gitu ya, kayaknya helpless banget. Aku ngerti deh momen-momen ketika kita ngerasa kayaknya nggak tertolong, kayak nggak ada yang nolong. Itu kita bisa kok keluar dari kotak itu, dari zona itu, asal kita tetap maju, tetap terus maju ke depan. Dan ya itu ya tadi action ya, pasti bisa. Dan orang yang bisa nolong diri kita sendiri pastinya Tuhan yang pertama, tapi kita sendiri, karena kita yang ngalamin, kita yang tahu kita butuhnya apa. Kalau nungguin orang lain mah nambah-nambahin sakit hati doang gitu loh, kalau memang sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya, Ci ya. Gitu. Betul. Kita memang ada di dunia ini bukan hanya untuk menerima apa yang orang berikan ke kita, tapi juga terlebih dahulu ketika kita bisa memenuhi apa yang kita butuhkan, kita mencintai diri kita peduli sama diri kita, dan malah kita bisa memberi buat orang lain, ya kan? Instead of selalu mengharap untuk menerima gitu ya, atau mendapat ya. Thank you banget Shannon buat kisahnya, dan juga untuk hashtag semua punya kisah itu ngingetin banget kita semua bahwa setiap kisah hidup kita itu sangat berarti, karena setiap dari kita itu adalah individu yang berharga ya.
Dan kisah Yes. kita itu tidak peduli gimana pun kita ngerasa kisah itu boring, kisah itu monoton mungkin, atau kisah itu menderita banget gitu, kisah yang sangat berat gitu, penuh perjuangan gitu kan, atau bahkan mungkin juga success story gitu kan. Itu semua adalah kisah-kisah yang berharga di dalam diri kita sendiri, value kita sebagai manusia ya kan. Jadi kita boleh bersyukur, boleh happy gitu dengan setiap kehidupan yang kita punya yang diberikan oleh Tuhan sendiri ya kan. Nah, oke, kalau gitu kita kayaknya udah mendekati akhir nih ya. Jadi kita akan tutup dengan battle juga ya. Wow, battle apa tuh, Ci? Nah, kalau tadi yang pertama kan self love real versus fake, kalau yang sekarang Oke. adalah tantangan self love cewek versus cowok. Emang beda? Iya, jadi ternyata ada satu hal yang menarik banget nih teman-teman ya. Secara sosiohistoris ya, secara kultural gitu ya, di banyak sekali budaya di dunia, perempuan dan laki-laki itu memiliki sejarah sosial yang berbeda gitu kan. Jadi sebenarnya sampai di masa kini pun, di mana sudah ada emansipasi, sudah ada kesetaraan gender ya kan, ada peran gender juga yang berbeda, dan juga tetap ada namanya tantangan yang berbeda untuk self care. Biasanya cowok dan cewek itu beda. Nah, Oh, kalau coba, Ci, cewek ya, boleh tebak nih di sini, apa sih yang susah buat kamu self care? Apa sih yang susah untuk self love bagi kamu kaum perempuan? Boleh tulis di chat juga ya. Nah, kalau aku mau cerita sedikit sih, kalau perempuan itu secara history gitu, secara sosial biasanya dikaitkan dengan banyak peran ya. Baik kita itu sebagai ibu atau kita itu sebagai seorang anak perempuan gitu kan. Kita harus ikut serta untuk mengurusi segala hal di dalam rumah tangga. Dan juga sekarang banyak perempuan yang punya peran penting di masyarakat ataupun di karir. Sehingga seringkali perempuan itu sangat lupa atau mungkin merasa bersalah bahkan ketika dia mau memperhatikan dirinya sendiri, misalnya meluangkan waktu aja, atau misalnya perlu sesuatu kayak makanan atau menghabiskan uang untuk sesuatu yang jadi kebutuhan dia, itu dia merasa kayaknya diri gue nanti aja deh gitu. Dan tuh ada yang komen, orang-orang Ci. di sekitarnya itu selalu jadi lebih penting dari diri sendiri. Nah, hati-hati buat kaum hawa, biasanya ini menjadi kendala tantangan untuk self-care atau self-love itu sendiri. Dan secara sosiohistoris tadi, biasanya laki-laki ketika dia dilahirkan, dia tuh udah dianggap berharga di dirinya sendiri di banyak budaya ya. Jadi aku tidak akan sebut ini budaya patriarkat atau apa, tapi di banyak budaya di seluruh belahan dunia ya. Biasanya anak laki-laki itu ketika dia lahir dia berharga, tetapi ketika anak perempuan atau seorang perempuan di masyarakat hingga masa kini, biasanya mereka perlu lebih untuk bisa membuktikan dirinya sendiri. Sehingga kadang-kadang perempuan mengkaitkan self-love dengan kualitas yang ada dalam dirinya. Misalnya, bagaimana penampilan saya, bagaimana kemampuan saya, atau keahlian apa yang saya miliki, gitu kan. Sehingga akhirnya dia mengaitkan cinta kepada dirinya hanya ketika dia punya kualitas-kualitas yang dianggap baik ini oleh masyarakat dan oleh dirinya sendiri gitu. Padahal setiap dari kita itu berharga. Seperti apapun kita, ya kan? Kita punya kelebihan apa, kita punya kelemahan, kekurangan apa, nggak ada individu yang lebih berharga dari orang lain atau kurang dari orang lain, bener gak? Gimana menurut Shannon? Sebagai perempuan mungkin ada yang mau ditambahin soal ini? Iya, ini ada yang komen, Ci, Lina Mustopo ya. Kayak dibilang susah me time, merasa bersalah aja kalau mengutamakan diri sendiri. Ya, benar sih. Apalagi mungkin aku masih single ya. Ini aku masih single, belum punya tanggung jawab keluarga dan lain-lain. Tapi untuk sekedar misalnya beli makeup atau beli baju atau beli tas, aku tipe yang kayak gitu. Aku tipe yang, aduh, gue deserve nggak sih? Emang aku udah ngelakuin apa sampai aku deserve? Aku beli ini, padahal pakai uang aku sendiri juga. Dan karena aku kayak, oke, aku harus kerja dulu, aku harus ngapain dulu, baru aku, aku baru beli ini gitu. Ya mungkin itu juga yang dialamin sama teman-teman cewek yang lain, aku nggak tahu.
Tapi pastinya bertambahnya usia dan bertambahnya tanggung jawab kita, responsibility kita, ini sih akurat banget sih jadi tantangan untuk self love gitu. Kalau untuk yang cowok-cowok aku have no idea. Aku nggak Iya. tahu cara berpikir laki-laki Cowok seperti gimana? apa. Ini ada Boleh laki-laki komen tidak di sini. cowok-cowok. Oh ada Apakah kamu merasa Matteo. sulit untuk mencintai dirimu sendiri? Aku kasih bocoran ya. Tadi di poin ketiga kita ada tuh mengenai mendengarkan diri sendiri. Nah, Aha. biasanya cowok-cowok, kalau tadi aku bilang dari lahir gitu ya, udah diharapin untuk menjadi pribadi yang kuat. Cowok sama dengan kuat, gitu kan? Aha. Nah, sehingga seringkali dianggap cowok itu nggak boleh nunjukin kelemahan. Jadi kalau misalnya dia sakit, atau dia sedih, atau dia capek, atau dia marah, gitu kan, udahlah suck it up gitu loh. Maksudnya ya itu nggak perlu didengerin gitu loh. And then you keep on telling yourself, bilang ke diri sendiri kayak tadi aku bilang, malah menasehati diri sendiri, kamu harus bisa, kamu kuat gitu kan, kamu nggak boleh sedih, kamu harus ceria gitu, kamu harus selalu bersukacita dong gitu kan. Benar. Padahal mungkin memang ada hal yang perlu diperbaiki atau ada hal yang perlu kita urus gitu ya, dari emosi atau dari hal yang nggak enak itu. Misalnya ketika kita rasa capek atau kita sakit, berarti kan ada hal yang harus diperbaiki kan, hal yang harus diubah kan. Misalnya pola hidup kita, mungkin pola istirahat atau makan kita, atau ketika kita merasa marah dengan sesuatu, mungkin keadaan itu perlu perubahan. Jadi sebetulnya emosi itu bukan suatu kelemahan. Emosi itu justru sebuah kekuatan ketika kita bisa menggunakannya. Jadi ketika kita merasa sedih, ya ada sesuatu berarti di situ yang perlu kita perhatikan. Nah, cowok harus belajar untuk lebih banyak dengerin dirinya secara jujur. Terutama jangan mengabaikan emosi-emosi yang kita rasakan. Ingat, perasaan itu bukan musuh. Emosi itu juga bukan musuh. Ya, baik perempuan maupun laki-laki. Tapi kebanyakan pria sangat sulit untuk bisa memanage emosinya dengan sehat karena mungkin sejak kecil sudah diajarkan laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki jangan cepat ngerasa capek gitu aja kok cengeng gitu kan. Jadi self care juga sih sebenarnya, tapi lebih akarnya itu dari mendengarkan tadi, conversation with yourself. Ya mungkin itu tantangan self care untuk cewek versus cowok ya, itu battle penutup kita. Nah, thank you untuk Shannon yang udah sharing hari ini. Semua punya kisah kamu luar biasa banget. Aku yakin banyak teman-teman di sana yang juga punya kisah yang sangat menginspirasi juga. Harus bangga dengan kisah dan kehidupan kita masing-masing. Nah, thank you teman-teman semua yang udah join di IG Live kali ini, yang udah dengerin podcast Asmel, dan selalu respon juga di Instagram @ameliajayadi dan juga Instagram @ShannonBonfilio, di follow ya teman-teman. Oke, Shannon mungkin ada pesan-pesan penutup? Aku cuma mau sapa teman-teman aja, sama thank you udah join di sini dan mau dengerin. Tadi sempat keputus tapi kalian join lagi, kayak thank you so much for your time and attention. Ini aku juga mau bacain komen, cewek harus memenuhi stereotype yang sudah dibentuk dari masyarakat. Yes, it is, tapi kita bisa belum dengan cara kita sendiri. Thank you juga buat teman-teman yang join. Terus tadi ada yang bilang beli baju Imlek setahun sekali aja. That's okay. Kita yang penting bukan apa yang kita lakuin ke diri sendiri gitu ya, tapi intensi. Kadang bayar asuransi juga itu self love kok. Ya toh kita berobat ke dokter itu juga self love. Kita belajar kerja keras mencapai mimpi kita lembur-lembur itu juga self love. Kalau intensi memang itu yang kita butuhkan, ya tadi lagi tanya ke diri sendiri kan apa yang kita butuhkan dan semua yang kita butuhkan itu kan perlu bayar harga ya. So pay the price buat teman-teman. Aku juga lagi ngomong ke diriku sendiri. Shannon harus berani bayar harga. Kalau emang mau mencintai dirimu sendiri, take action. Perlu pengorbanan pasti, tapi pasti bisa gitu loh. Jangan berharap ada orang lain yang take care of yourself. Dan aku juga dengerin podcast Muci yang episode pertama. Di situ Cimal juga ada bilang ada tahapan-tahapan sebelum kita tuh sampai ke self love. Yang pertama itu self awareness. Jadi kita harus kenal juga sama diri kita kan, weakness kita apa, kelebihan kita apa.
Setelah kita tahu kelemahan dan kelebihan, baru kita bisa self acceptance, yaitu menerima, embrace it. Dan ketika kita udah tahu kekurangan kita, apa yang kamu lakukan untuk itu gitu? What can you do about it? Dan itu baru jadi self love karena kamu udah ngambil aksi gitu. Dan terakhir cuma mau bilang buat teman-teman, apapun kondisi kalian saat ini lagi baik, kalau lagi baik kayak rangkul, ayo rangkul teman-teman kalian yang lagi down, tanya mereka kabarnya apa kabar. Dan jangan judge siapapun yang kayak lu putus aja ribet banget hidup lu, kayaknya udah kayak akhir dunia gitu. Jangan, karena buat kita itu sepele, tapi mungkin buat mereka itu berarti seluruh dunia mereka. Rangkul. Dan buat teman-teman yang lagi down juga, ketika ada orang yang ngeraih kalian, approach kalian, kalian harus terbuka lah, ulurin tangan kalian juga mau dibantu gitu. Jadi biar kita saling, dan nanti kalau kalian udah kuat, kalian juga narik teman-teman kalian lagi yang mungkin butuh pertolongan gitu, cuman butuh didengerin, butuh teman, kayak gitu aja. Dan jangan pernah malu untuk share your weaknesses kalau memang itu diperlukan ya. Kalau memang itu kayak aku bilang aku lagi jerawatan, ini cuma pakai makeup aja jadi ketutup, atau mungkin tentang kisah cinta aku yang 5 tahun tapi nggak jadi, itu it's okay to share kalau memang kamu punya purpose dan kamu mau jalan sama-sama sama teman-teman. Dan yang terakhir, untuk bisa self love, nggak bisa kita jauh dari Tuhan, kayak terlepas dari kepercayaan kita apa, tapi God is love, Tuhan sendiri yang udah sayang sama kita, jadi kita harus stay connect ke cinta itu sendiri, yaitu Tuhan. Itu aja sih dari aku. Thank you Ciamel untuk kesempatannya. Thank you Shannon. Ya, kita diciptakan untuk satu tujuan, dan tujuan itu adalah love. Thank you teman-teman, we love you and you should love you too. Sarangyo. Dadah semua. Oke. Off dulu ya. Iya, selamat istirahat. Dadah.